Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NIM 1021909154. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan dasar-dasar yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat atau penghapus pidana. Dasar-dasar peniadaan pidana ada dua, yaitu yang pertama dalam undang-undang yang bersifat umum dan yang kedua di luar undang-undang. Di dalam undang-undang yang bersifat umum sendiri masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang termasuk dalam alasan pembenar yaitu daya paksa, pembelaan terpaksa, menjalankan ketentuan undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Sedangkan yang termasuk dalam alasan pemaaf yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat dalam pertumbuhan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang yaitu kehilangan sifat melawan hukum dari pembuat atau secara material dalam fungsi yang negatif, serta ketiadaan unsur kesalahan pada si pembuat. Alasan penghapus pidana adalah alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak melanjutkan hukuman atau pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat umum. Yang pertama yaitu alasan pembenar, alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan pelakunya, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Yang termasuk dalam alasan pembenar yang pertama yaitu karena daya paksa atau overmatch. Pasal 48 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, tidak boleh dihukum. Sebagai contoh yaitu A memaksa dan mengancam B untuk menganiaya C. Di sini B tidak dapat dipidana sebab melakukan perbuatan itu karena pengaruh daya paksa, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu pembelaan terpaksa atau notwear. Pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera, pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Sebagai contoh, A mendapati seorang pencopet menodongnya dengan pisau, maka seketika itu A memukul kepala pencopet tersebut hingga pingsan. Maka di sini A tidak dapat dihukum karena dia melakukan pembelaan terpaksa yang mengancam nyawanya. Yang ketiga yaitu menjalankan ketentuan undang-undang. Pasal 50 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum. Sebagai contoh, seorang jurusita yang mengosongkan sebuah rumah dengan menaruh isi rumah di jalan, di mana pada dasarnya menyimpan perabot di jalan adalah dilarang. Namun karena ketentuan dari pengadilan atau putusan pengadilan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Kemudian menjalankan perintah jabatan yang sah. Pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak. Sebagai contoh, seorang penyidik yang diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka, hal ini dilakukan dalam rangka perintah jabatan yang sah, walaupun sebenarnya perbuatan penyidik tersebut memenuhi rumusan pasal tentang perampasan kemerdekaan pasal 333 KUHP, tetapi tidak dapat dipidana karena ada alasan pembenarnya yang menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan tersebut. Bagian kedua yaitu alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tidak dipidana.
perbuatannya tetap memiliki sifat melawan hukum, akan tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Yang termasuk dalam alasan pemaaf yang pertama yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat dalam pertumbuhan. Pasal 44 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawab kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Sebagai contoh, A menyuruh B yang keadaannya gila untuk menganiaya C. Dalam hal ini B telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik penganiayaan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak terdapat unsur kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi tidak dipidana seseorang yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan jika perbuatan itu merupakan akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan itu. Sebagai contoh, A mendapati seorang pencopet dengan meraba-raba kantong celananya, maka seketika itu juga A menebas tangan pencopet tersebut hingga dengan parang hingga putus. Yang ketiga yaitu menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik. Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawa perintah tadi. Sebagai contoh, seorang bidan telah melaksanakan aborsi yang dikiranya berindikasi medis atas perintah seorang dokter selaku atasannya. Namun, ternyata aborsi itu merupakan aborsi terlarang sebagaimana diatur dalam pasal 346 KUHP. Dalam hal ini, bidan tidak dapat dipidana karena ia mengira bahwa perintah itu sah atau diberikan dengan wewenang pelaksanaan perintah oleh bidan termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Kemudian dasar peniadaan pidana di luar undang-undang. Yang pertama yaitu kehilangan sifat melawan hukum dari pembuat secara material dalam fungsi yang negatif. Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP tentang apa yang dikenal dengan asas legalitas. Perbuatan yang mengandung sifat tercela menurut masyarakat yang tidak tercela menurut undang-undang tidaklah dapat dipidana. Tetapi sebaliknya, pada perbuatan yang secara nyata terlarang menurut undang-undang yang karena suatu faktor atau sebab tertentu boleh jadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, maka terhadap si pembuatannya tidak dipidana. Yang kedua yaitu dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan pada si pembuat. Tidak adil apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana. Sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan. Kesalahan di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kesimpulan, dasar atau alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat umum dan dasar peniadaan pidana di luar undang-undang. Yang termasuk dalam dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat umum yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang termasuk dalam alasan pembenar yaitu daya paksa, pembelaan terpaksa, menjalankan ketentuan undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Sedangkan yang termasuk dalam alasan pemaaf yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat dalam pertumbuhan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik. Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang yaitu yang pertama, kehilangan sifat melawan hukum dari pembuat secara material dalam fungsi yang negatif. Yang kedua yaitu dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan pada si pembuat. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.